Nah, ini ada pertanyaan Pak Lidara itu, Pak. Sudah sampai Sebentar. Pak Lidara kemarin malam. Tapi Sebentar. dia bertahan terus. Sebentar, di live chat nih ada dari Udin Salmon, saya bacakan. Yesus disunat, Oten kagak. Mana mungkin jadi pengikut Yesus? Udin, itu Muhammad mengawini anak umur 6 tahun. Kamu kagak. Bagaimana kamu jadi pengikutnya Muhammad? Ada-ada aja kamu. Iya kan? Itu Muhammad kawin sama umur 6 tahun. Kamu kok Jawaban enggak? telak. Jawaban telak itu. Kamu kok enggak? Kawin Gih sama yang umur 6 tahun. Benar. Iya. Jawaban telak itu, Pak. Ciler. Ya jadi gini, Pak Ciler. Ya. Nggak usah jawab begitu, kasihan Pak Ciler, kasihan, jangan. Pak, teman-teman semua, Jadi, saya punya buku Ya, itu yang Al-Ghazali itu bagus sekali itu isinya. Dia buka semua, dia telanjangi semua bagaimana agama yang dulu dia ikuti selama 45 tahun. Dia Kulitin buka ya, Pak? semua itu. Iya, Pak. Itu bukunya tebalnya sampai 800 halaman, Pak. Itu saya saya masukkan di ini tuh hanya berapa lembar. Dia ceritain bagaimana kisahnya sampai istrinya Muhammad, dari yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang diketahui dan yang tidak diketahui. Itu sekitar 40, Pak. Yang kelihatan itu 13. Belum yang lain-lain. Karena dia orang Arab sendiri. Tahu. Kalau kita Jadi baca dia juga buka. Pak Lidara, perang Khaybar itu yang dibunuh semua suku Yahudi itu. Termasuk Terus itu, langsung Pak. dibunuh suaminya. Langsung malam itu juga dinikahin Sofia, dicongkel matanya. Itu Iya. mengerikan tuh. Itu masih belum Hitler aja. Sekejam Hitler itu membunuh orang, dimasukin dalam ruangan tertutup, gasnya disemprotkan, diracun. Tapi dia Iya. itu kalau saya baca Itu, mengerikan Pak, sekali. yang paling ngeri, Pak, yaitu si Kirva. Makanya saya tahu cerita mengenai Islam dari bukunya Al-Ghazali ini, Pak. Saya pelajari semuanya. Itu yang bagaimana Kirva ditarik jadi terbelah dua, Pak. Ya. Kita kasih kesempatan buat Long Semut ya. Siapa tahu Long Semut tertantang tadi ada silakan. Pak Ciler, Long Semut bahas. Silakan Pak Long Semut. Ya. Malam Long Semut. Udah Long Semut, Bang. silakan. Ada mau bicara sama Pak Lidara? Silakan Pak Ciler. Atau bertanya sama Pak Bom, silakan. Long Semut, silakan Long Semut. Long Semut. Silakan Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, intinya jangan suka memfitnah, Pak. Jangan suka memfitnah. Siapa Pak? Saya? Siapa Pak? Long Semut yang fitnah saya kah? Long Semut. Ya, yang ada di situ aja. Mereka fitnah apa ya? Silakan. Intinya jangan suka memfitnah. Yang mana yang memfitnah siapa tuh? Hah? Yang mana yang fitnah? Ngomongnya kerasan dong, jangan. Iya, jangan kayak banci gitu dong. Coba yang keras ngomongnya. Yang fitnah itu apa, Long Semut? Siapa yang fitnah? Kamu coba jelaskan. Sebutkan. Kita kasih waktu sampai besok pagi. Jangan memfitnah. Ya, silakan. Sampai tahun depan. Jangan memfitnah. Iya. Jangan memfitnah. Kok fitnah Nabi itu siapa, Pak? Siapa yang memfitnah Nabi? Apa yang kami fitnah dari Nabi kamu?
Mau iri aja, iri. Ngomong aja iri. Nggak jelas ngomongnya. Ini orang udah mau pingsan atau apa? Takut keluar suara deh. Inilah orang-orang seperti inilah. Udah mau mati dia, berarti udah mau mati. Kadrun. Coba Jangan yang bohong, fitnah kamu. itu, coba yang fitnah itu apa? Kamu jelaskan. Kita akan jawab. Silakan langsung buat waktu silakan. Sampaikan saja. Gak apa-apa. Pak Bobom di sini orangnya netral. Silakan. Halo. Silakan langsung buat. Waktu masih banyak untuk orang-orang. Halo Pak. Silakan langsung buat. Ya silakan. Pak Bobom di sini orangnya netral. Silakan. Silakan. Apa yang mau disampaikan sekarang? Nanti saya pendengar. Silakan. Nabi Muhammad itu nggak menikahi umur 6 tahun, nggak umur 9 tahun sama Siti Aisyah. Bukakan hadisnya, bukakan. Kita coba lihat. Sebentar, saya ambilkan hadisnya. Sebentar. Ya. Kamu ketemu sama Raja Hadis soalnya ini. Bentangkan. Kalau nggak Pak Ciler saya yang bentangkan. Kalau nggak Pak Ciler saya yang bentangkan, Pak. Ya, Saya ada semua. Dashboardnya tunjukkan. Kalau melawan seperti ini kita buka dashboard, dia langsung mati kutu langsung. Iya, sebentar. Dia kan nggak bisa melawan hadisnya. Masa kamu lawan Itu hadisnya santai sendiri? saja. Nggak apa-apa itu kitabnya. Ya, bro. Dia, Ya, santai aja, bro. dia bilang kalian Long- memfitnah, long- jadi santai aja langsung sebut. Ya, Kalau memang tidak benar, berarti Ya. kalian salah ya, Ciler ya. ya. Ya, Kalau benar apa saya yang Timothy dikatakan juga kalau Rasulullah. memfitnah tunjukkan. Saya kalau memfitnah minta maaf. Tapi kalau tidak ada ya jangan ngabung ada-ngada ngau seperti Dani tadi langsung memfitnah saya Pudin Ibrahim. Makanya langsung saya ini. Bentar Bukakan ya. dashboardnya Pak Ciler. Ya, benar. Baik, itu aja. Suara apa itu? Waduh, ada pesawat nih kayaknya jatuh. Helikopter. Bentar Ini ya. kali Long Semut bawa jin ini, jin. Saya saking banyaknya Kita di bingung sini. gimana itu hadisnya. Ya. Ini saya juga lagi cari, ada saya ini hadis. Iya, Hah, ada. kemarin Pak Ciler banyak banget. Ini nih. Bentar, Ada Pak Timothy punya. sebentar. Enggak, ini saya ada sebentar nih saya. Istri-istri. Itu dimasuk di mana saya bikin itu istri-istri kah? Istri. Saking banyaknya hadis. Jangan salah masuk ntar istri-istri Pak Ciler lagi. Saking banyaknya. Aduh. Kacau. Oh, ya teman-teman. Ah, ya, ini saya nih. Ada ketemu Sahih Bukhari 4739. Ya. Tampilkan Ya. dashboardnya, jangan didengar itu orang. Ya, Kita Sahih udah Bukhari terima kita. 4739. Nah, ini. Diam dulu Long Ini Semut. Kamu baca itu. Ini. Suruh Ini baca. semua. Kita nggak ada fitnah-fitnah di sini ya. Ya. Ini dari carihadis.com, Sahih Bukhari 4739. Ya, telah menceritakan kepada kami perawi-perawinya nih ya, bahwa dari Aisyah, ini Aisyah ya yang ngomong ini, bahwa Nabi SAW menikahinya saat itu berusia 6 tahun dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Udah. Stop aja. Long Semut. Menikahinya umur berapa Long Semut? Halo Long Semut. Long Semut. Ini dari kitab kamu. Matamu itu loh, baca itu bro. Menikahinya umur berapa bro? Kita tidak memfitnah, tidak. Santai Pak, santai. Membacakan saja. Santai saja. Sabar, satu-satu ya. Sabar. Umur Iya, berapa, fitnahnya bro? yang mana? Fitnahnya yang mana lu Yang mana ini, Semut? Mana Kamu yang saja kami nggak ada fitnah? hadis. Bukumu saja tidak ada hadis di rumahmu. Hadis ini jutaan. Kalau Kita orang-orang bukan seperti ini kan kita mengarang kasih bebas. referensi. Benar. Iya. Gitu loh. Kita ya. Long Semut. berani berucap karena memang ada tertulis di kitab kalian.
Dan kita tidak mentafsir. Apa yang perlu ditafsir di sini? Nabi SAW menikahinya. Ini kan dari Aisyah. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW menikahinya saat itu berusia 6 tahun. Dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Fitnahnya di mana, Bos? Tidak menambah, tidak mengurangi, kita tidak boleh menyimpulkan, kita tidak boleh membuat kesimpulan atau menafsirkan. Hanya membacakan saja, bro. Iya. Apa yang difitnah di sini? Nggak boleh kita ya menafsirkan. Coba bukan saya kitab suci sedikit kita mungkin menengahi ya. Jadi memang Silakan, kalaupun silakan. Muhammad menikahi Aisyah saat usia 6 tahun, memang tak semua yang dilakukan oleh sang Nabi dilakukan juga oleh pengikutnya. Sama halnya dengan Yesus, tak semua yang Yesus lakukan harus kita lakukan sebagai pengikutnya. Jadi ya kita tidak tahu entah benar salah soal Muhammad menikahi Aisyah itu, yang sekarang sudah ada lagu topnya. Ya untuk saya sih standar moral umat Islam ya, saudara-saudara Muslim saya kan tentunya berbeda kan. Tidak semua, sekali lagi tidak semua yang dilakukan oleh awal atau pembawa agama kita itu kita juga lakukan. Nah, itu sih saya sedikit menengahi. Enggak, Saya tambahin Pak, ya, masalah. Pak Bom, ya. Saya tambahkan Ya, dulu tambahin, sebentar, Pak Pak. Ya, Pak, lanjut, ini ya Pak, kritisi jelas bahwa semua apa yang dilakukan Muhammad, Nabi, itu harus diikuti dan wajib diikuti oleh pengikutnya. Makanya hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Muhammad yang ditulis dan dibukukan, dan itu menjadi patokan daripada umatnya. Itu loh yang saya tahu. Oh ya, saya memang tidak tahu banyak ya. Sebentar, bro. Atau Pak Auri bisa menjelaskan. Bukankah ada sebentar juga kritisi, sebentar kritisi, sebentar. Sholat yang dibuat oleh Nabi ada yang tidak dilakukan oleh pengikutnya. Contohnya itu. Pak Bro, sebentar, bukan itu tadi jawabannya, Pak Bro. Kita ini menjawab pertanyaan Lung Semut. Tadi kita disuruh menfitnah. Sudah ada tertulis di situ hadis sahih. Ya, Lung Semut, kamu sudah baca sendiri, kamu sudah lihat sendiri. Ya, mungkin kamu tidak pernah baca hadis loh. Bahkan di rumahmu mungkin gak ada hadis bukunya. Bagaimana kamu mengetahui? Ya, jadi saya menyarankan kepada saudaraku yang di seberang ini, belajarlah, jangan dengar kata ustadz. Baca bukunya, beli bukunya, baca sendiri. Supaya Anda pintar, supaya nggak ada dibodohi loh ustadz palsu itu. Seperti kayak nama memfitnah itu. Kalau kayak nama jelas menfitnah, mengatakan Alkitab itu 82% itu salah. Itu fitnah. Itu ustadz palsu itu. Kurang ajar perbuatannya itu. Perbuatannya loh ya. Live di YouTube sama Domditan mengatakan Alkitab palsu 82%. Kebenarannya hanya 8%. Itu jelas-jelas menfitnah. Kami tidak pernah memfitnah. Kami mengasihi Anda. Supaya Anda mengenal kebenaran. Yesus Kristus Tuhan kebenaran. Di luar itu tidak ada kebenaran. Ya, Lung Semut. Saya Timothy mengasihi Anda. Saya luruskan Anda. Saya mengasihi Anda. Jiwa Anda saya kasihi. Ya, tapi kalau kamu kucuk-kucuk ke sini memfitnah, membegitu ya. Dashboard tadi sudah menjelaskan loh. Masih kamu menyangkal. Ya, kitabmu sendiri kamu tidak ngerti, tidak tahu hadis-hadisnya. Itu kan hadis paling sahih. Hadis sahih Muslim, hadis Sahih Bukhari itu kan paling sahih. Ya, jadi bisa pada mengerti. Kami kekristenan diajari kami baik cerdas. Ya, maka di dalam Kristen tidak boleh salah menafsirkan Alkitab. Contoh Pak Bom saja kalau salah menafsirkan kita bereaksi di sini. Nggak boleh. Beda dengan Anda. Ya, tinggalkanlah ajaranmu itu. Ya, di surga ada seks. Sesungguhnya di surga tidak ada seks. Itu ajaran yang benar. Itu terserah Anda sih. Tapi masih mengatakan, Yesus berkata, di surga tidak ada kawin main. Jangan kamu sesat. Itu kata Yesus. Itu saya menurut Alkitab loh ya. Kalau apa yang Anda imani terserah Anda. Tapi saya menyampaikan kebenaran kepada kupingmu itu dan kepada mulut, bibir, lidah, hatimu itu. Di surga tidak ada seks. Tidak ada kawin main.
nggak ada bidadari. Ya, Terus gimana itu? Kalau Kristen surganya gimana? terserah Anda mau percaya apa tidak. Yesus adalah kebenaran dan Tuhan Allah yang benar. Di surga tidak ada seks. Menurut kami Alkitab, menurut kami loh ya. Menurut Alkitab, menurut Tuhan yang benar. Yesus berkata, di surga tidak ada kawin-mawin. Jangan kamu sesat. Kamu sesat itu artinya apa itu? Jangan di hatimu penuhi iblis. Kamu tahu kan, nggak usah saya perpanjang lah. Ya, supaya kamu bisa mengerti dan bisa memahami. Ya, ajaran-ajaran yang sesat. Supaya kamu paham. Lanjut, Pak. Log semut, pada saat kamu menggauli 72 bidadari, kamu ditonton nggak sama Allahmu? Dia nonton nggak tuh dari arsinya? Ih, si Lung Semut lagi in the hoy sama 72 bidadari nih, asoy, gitu. Surga itu, Pak. Surga itu tempat penikmatan. Aduh, kamu belum makan. Kamu puasa atau apa ya? Belum makan kayaknya kamu nih. Makan dulu, kek. Silakan si Sobre lah. Si Sobre aja yang ngomong. Oke. Iya, capek denger dia ngomong. Silakan si Sobre. Iya, shalom semuanya, Pak Bombom, Pak Ciler, Ibu Nina, Pak Lidara, Pak Kritisi, Pak Mordecai, Pak Timothy. Selamat malam Bapak Lung Semut. Shalom Pak Imade, shalom semuanya. Iya, saya. Jadi memang Tuhan Allah orang Israel itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang diyakini umat muslim. Kalau mereka ingin meyakini Isa, meyakini Allah, meyakini Muhammad, silakan, tidak apa-apa. Saya sudah katakan berkali-kali. Tetapi banyak oknum-oknum, saya katakan sekali lagi ya, oknum-oknum muslim menyamakan Isa ke Tuhan Yesus. Nah, ini salah. Kenapa? Karena muslim tidak mengimani Isa sebagai Allah. Gitu loh. Jadi kalau kalian menyamakan, ini untuk oknum ya, seperti Aat Mobile di live chat, saya sudah berulang kali mengingatkan, kalau kamu menyamakan Isa ke Tuhan Yesus, kamu sudah musyrik. Kenapa musyrik saya katakan? Karena kamu mengimani pencipta kamu itu tuh Allah, Tuhan negeri Mekah di An-Naml 91 ya, bukan Isa. Tapi kalau kamu ingin mengimani Isa, silakan. Gitu. Jadi belajar diskusi yang fair, yang adil sesuai dengan tuntunan apa yang ada di dalam kitab masing-masing. Gitu loh. Yang tadi mengenai surganya juga berbeda, konsep janahnya Allah. Jika ada 72 bidadari atau di Al-Waqiah itu juga ada, kalau tidak salah. Sunan Ibnu Majah 4328 juga itu tidak salah ada. Itu silakan, itu haknya. Tapi bagi kami, surga itu tidak ada kawin dan dikawinkan. Dalam Matius 22 ayat 29 sampai dengan 30, ini Tuhan Yesus yang menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Bagi kami, konsep surga sejatinya adalah kudus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu kudus. Kan ada ayatnya tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu konsep surga kami. Gitu ya. Jadi untuk saudara-saudari muslim, jika ingin mengimani Isa, silakan. Tetapi ingat, kalau kamu mengimani Isa ke Tuhan Yesus itu sama, ke Yesus itu sama, ya tidak sama. Isa dalam Quran tidak pernah perintahkan untuk baptis. Ya, Isa, Muhammad, Allah juga tidak pernah memberitahu untuk baptis, tetapi syahadat dalam bersaksi untuk Allah dan Muhammad, kan gitu. Itu syahadatnya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu versi Islam, konsep Islam, silakan. Tapi kalau kamu menyamakan Isa ke Tuhan Yesus, tidak bisa. Dalam 2 Korintus 11 ayat 4 sudah diingatkan. 2 Korintus 11 ayat 4 sudah diingatkan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang mengabarkan kepada kamu Yesus yang lain,
Yesus yang lain berarti di situ apa? Mesias palsu. Mesias yang bukan dari kerajaan surga. Berarti apa? Dalam perspektif iman kami, itu berbeda spirit, berbeda Lord. Gitu ya. Karena Isa itu utusan Allah. Allah itu yang diyakini pencipta oleh orang Muslim. Sedangkan kita tidak. Gitu loh Aat Mobile ya. Jadi kamu belajar diskusi untuk jujur, untuk fair gitu. Tidak sama. Tuhan Yesus pun dalam Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Sekali lagi saya katakan, memberitakan Injil kerajaan surga. Saya tanya sama kamu Alat Mobil, sejak kapan Isa, Muhammad, dan Allah memberitahu mengenai Injil kerajaan surga? Sejak kapan Isa, Muhammad, dan Allah perintahkan untuk baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Bukankah syahadat? Gitu loh. Jadi sesuai porsi saja ya. Kalau Isa, Allah, Muhammad untuk syahadat silakan, itu haknya. Tetapi ketika Muslim ini sekali lagi saya katakan untuk pengikut Kristus, semua pengikut Kristus, jangan menyamakan Isa ke dalam Tuhan Yesus. Karena ada tertulis, kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran, tidak sama. Kalau kita mendeklar hal yang palsu, berarti kita mempromosikan Lord palsu. Kita menduakan Tuhan Yesus. Itu saja mungkin Pak Bom dan kawan-kawan. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Terima kasih. Andre nggak pakai nggak pakai akal sehat ya, menuhankan Yesus. Enggak, akal sehatnya ini Pak Bom bagikan share screen saya Pak. Yes. Akal sehatnya di sini. Ya, maka hendaklah ini QS 106 ayat 3. Dengar dulu ini kitab kamu. QS 106 ayat 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini dalam kurung Ka'bah. Ya silahkan, karena orang Israel sampai sekarang tidak mengenal Ka'bah, ya. Mereka tidak pernah itu ke Ka'bah. Kalau mau menyamakan Tuhan Israel sama dengan Allah SWT, nggak sama, ya. Kalian mau menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, ya monggo. Siapa yang menyembah Ka'bah? Saya bukan mengatakan menyembah Ka'bah. Tuhan pemilik Ka'bah, menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Ya silahkan, kan nggak ada yang salah, gitu loh. Iya, nggak ada yang salah di situ. Ya, tadi yang seperti si Sobri katakan, jangan menyamakan Isa dengan Tuhan Yesus. Kami nggak kenal itu Isa, ya, nggak kenal siapa itu Isa. Kita nggak tahu. Ya. Kemudian kalian juga sering menyamakan Tuhannya orang Israel sama dengan Tuhannya yang kalian sembah. Orang Israel itu tidak pernah kenal Ka'bah, ya, kecuali mereka pergi ke Mekah itu naik jet onta mungkin, ya kan? Ibrahim. Pak gantian Pak, share screen saya buka Pak, biar jelas. Naik jet onta itu mungkin, gitu loh. Silakan yang lain, Pak Lidara. Ya Pak Bom, tolong ya, biar jelas, biar tambah jelas jadinya. Pak Bom, share screen saya buka Pak. Jadi ya, ini mungkin apa harus pakai akal sehat berarti kita bacanya maksudnya Pak Ciler. Pak Bom, tolong Pak Bom. Yang ini bukan. Bukan ini share screen saya Pak, share screen saya. Ini kencing onta itu Pak. Coba Pak Ciler baca Pak Ciler. Yang mana Pak dibaca nih Pak? Bawahnya nih, An-Naml, kebaca nggak? Oh, surat An-Naml atau surat semut. Oh, ini ada Lung Semut punya surat kalau gitu nih. QS 27 ayat 91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, dalam kurung Mekah. Iya, gitu, Pak. Berarti Tuhannya kan hanya ada di Mekah, Pak Ciler. Di Ka'bah, Pak. Maka hendaklah mereka menyembah pemilik Tuhan pemilik rumah ini dalam kurung Ka'bah. Terus kemudian bawahnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Mekah. Berarti kan hanya di Mekah, Pak. Di dalam Ka'bah. Kan benar nggak? Hanya menyembah Tuhan Mekah. Iya. Itu suratnya Silong Semut loh nih. Iya, surat semut ya ada ya. Iya. Surat An-Naml. Oh, An-Naml itu artinya semut ya, Pak? Iya, An-Naml semut. Oh, itu artinya.
Oh, makanya nama dia Lung Semut barangkali ya, karena mengambil dari animal ini ya. Iya, betul. Iya. Saya heran juga ya. Saya herannya begini. Mereka ini ya masuk ke room orang, kemudian semua jidat dia ya menista gitu ya. Enak aja dia berlaku seperti itu ya. Kalau kita melakukan di room mereka bagaimana gitu ya. Seperti Lung Semut ini masuk. Seenak perut dia bahwa kita ini nyembah manusia. Jadi gampang aja dia menista seperti gampang. Itu ya, kenyataan. Itu kan menurut kamu Lung Semut kurang ajar. Karena Ya. otaknya dia Kamu ini dibokongnya, sebentar Pak. Ini mau dikasih pelajaran nih Pak. Anda ini Bukannya menista, ya, Pak. kalau menista nomor 1 ajaran Anda itu seperti itu. Ketika orang Belum lain, masuk ketika kubur loh, Pak. Anda, Belum masuk kubur. Tuhan Anda bela mati-matian. Ya, Tuhan Anda bela. Tuhan Anda lebih lemah dari Anda kah? Santai Pak, santai. Bukan, Santai, ini Pak. manusia kurang ajar seperti ini harus dikasih Biar aja, pelajaran biar Pak. aja. Bombom. Dia kan Ya. belum tahu. Dia kan Mau belum tahu. dihajar ini. Kita kasihani dia lah. Sabar. Nanti saya yang jelaskan. Sabar. sabar dalam susah senangmu, sabar. Ada selubar di matanya, Jadi Pak. orang itu maksud saya itu jadi orang itu. Ini lemah lembut nih. Bermoral lah sedikit aja moralnya. Ya, tahulah kalau bertamu itu bagaimana. Saya tanya ke Ya. Lung Semut dulu. Bapak hanya terangkan Sedikit aja Lung Semut tahu Anda bertamu itu seharusnya bagaimana. Kalau diskusi, ayo monggo diskusi. Ya, jangan mengejek-ngejek begitu. Itu kan menurut Anda, kami menyembah manusia. Itu menurut Anda. Ya. Nah, kalau Tadi- kami misalnya tadi saat mengatakan pembahasan Anda menyembah Bapak- batu, bersama kami mengatakan Anda menyembah batu. Enggak, sekarang saya tanya. Kalau Anda untuk apa Anda bertanya? Untuk apa Anda bertanya kepada saya? Saya bodoh kah menyembah manusia? Ya, nah sekarang saya sebaliknya, saya katakan, Anda bodoh nggak menyembah batu? Siapa yang nyembah batu? Saya nggak nyembah batu. Nah, kan berarti begitu jawaban Anda kan? Ya, enggak, kan saya kan nanya. Kan begitu jawaban Anda kan? Saya kan nanya. Oke, saya luruskan. Nah, sekarang lihat kenapa? Oke, kalau kamu mau ngajak debat ya, ini debat ya. Jangan ada penistaan ya. Ingat ya. Kalau Anda mengatakan kami menyembah manusia, kami bukan menyembah manusia. Kami menyembah Tuhan. Selesai. Sekarang, kenapa Anda mencium-cium batu itu batu bisa menghapus dosa? Batu siapa? Batu Sampai yang berebutan. mana? Nah, udah. Nah, Anda berkelit kan? Makanya hal begini, Pak Lung Semut ya, sebentar. Makanya hal-hal begini, batu. makanya dengan hal-hal begini, janganlah kita berdebat. Silakan kamu menjalankan iman kamu, kami menjalankan iman kami. Ya, Anda tidak bisa mengklaim bahwa kami ini menyembah manusia. Saya juga tidak akan mengklaim kamu menyembah batu. Setiap orang punya argumentasi. Kamu paham nggak? Jadi hidup itu lebih jauh, lebih baik bermoral daripada kurang ajar. Paham ya, Lung Semut ya? Ya, kalau itu, paham ya? Tapi kan, iya betul. Kalau itu betul. Nah, sudah kalau sudah betul sudah. Jadi orang jadi bermoral. Ya, kalau sudah betul sudah. Jangan Anda teruskan hal-hal tidak bermoral. Enggak, Paham? saya kan nanya ya kan. Saya kan nanya. Anda bukan bertanya. Kalau Anda bertanya, kami sudah jawab. Tetapi Anda kejar terus. Itu bukan bertanya namanya. Itu, Lung Semut, kita ini bukan anak kecil ya. Kita ini bukan anak kecil. Bisa membedakan pertanyaan atau bukan. Ya, bisa membedakan itu pertanyaan atau bukan. Jadi janganlah Anda ini berkelit. Satu nasihat saya, ya, jadi orang bermoral lah. Jangan ya melakukan sesuatu yang Anda tidak mau, ya, yang Anda tidak sukai, ya. Makanya orang lain juga tidak akan melakukan itu. Ya, kalau kalau Anda tidak suka dinista, jangan menista orang lain. Kalau Anda tidak suka menghina, tidak suka dihina, jangan menghina orang lain. Ini pelajaran untuk kamu, Lung Semut. Kamu masuk ke room orang, kami terbuka. Bukan seperti room-room Anda. Kami terbuka untuk berdiskusi. Tetapi kami tertutup untuk berdebat.
untuk menista. Ya maksudnya Paham kita ya? yang kita pengikut Kristus juga kita menghargai mereka. Kalau mereka mengimani Allah, Isa, Muhammad, Iya. silakan, tidak apa-apa. Tapi pihak Muslim, kalau bisa yang masuk biar tolong menghargai juga, saling menghargai, hormati. Jadi nggak ada ribut. Silakan ya, ada Pak Dani loh. Pak Dani nggak ada. Coba tuh Ya. jadi masuk diskusi baik-baik, bertanya ya bertanya, jangan ngejek-ngejek, kan gitu. Yang satu dulu. Saya nggak ngejek, nggak apa lah. Orang saya nanya. Oh iya, Bukan nanya. ngejek Sekarang saya bertanya. Boleh saya bertanya pada Anda? Anda bisa nggak bedakan pertanyaan sama tidak? Bisa, insya Allah. Hah? Nah, takut. Jadi beginilah Dia loh bukan- semua ya. Coba. Jadi orang, saya katakan, saya ulangi lagi, beradab lah, jangan biadab. Ya, kalau Anda tidak suka dinista, jangan menista orang lain. Kalau Anda tidak suka diejek, jangan mengejek orang lain. Ya, Anda punya keyakinan, orang lain juga punya keyakinan. Ya, saling menghargailah. Ya, paham ya? Paham nggak? Ya, paham. Ya, paham. Saya Makanya paham. Anda juga jangan Paham menghina, ya? jangan menghina. Anda Nah, jangan- yang menghina siapa? Yang menghina siapa? Anda duluan yang masuk. Sebagai tamu, Anda masuk sama sekali tidak menghargai. Ya sudah. Tiba-tiba mengejek. Ya sudah, jangan ada Memfitnah. ribut, sudah. Dia bukan mengejek Pak Mordekai, tapi langsung memfitnah. Katanya Iya. dia menuduh kita memfitnah. Ini kebakaran jenggot. Iya. Iya. Ya. Ketika kita buka firman Tuhan, kita kan bahas Injil. Iya, serba salah loh, Pak. Bahwa ajaran kita tidak ada siksa kubur. Kemudian kita jelaskan berdasarkan Injil. Iya. Salahkah? Tidak salah. Kami tidak menyalahkan ajaran Anda, bahwa ajaran Anda silakan. Sebentar kita istirahat ya. Sebentar kita istirahat, kita nanti ini. Lanjut Pak Bom, lanjut. Terima kasih ya Long Semut ya, jangan marah ya, kita saling menasihati. Terima Sebentar kasih. kita bicara ini nih. Ini sebentar kita punya judul sebentar sedikit lagi nih ya. Ini judulnya. Silakan kalau ada masuk ya. Tuh. Memuji tuh. kebesaranmu. Nah. Kata si itu Pak Judulnya- Bom, kata Munjir situ orang musik haram. Nah, bagus nih. Munjir semua orang, nanti saya tunggu ya di sini room ini. Nah, kami memuji kebesaranmu, sungguh besar kau Elohim. Musik haram. Ya. Oke, sebentar. Silakan. Silakan, selamat malam. 2T, apapun disampaikan, silakan. Malam semuanya. Silakan. Siapa yang muslim dari sini? Long Semut. Long Semut. Permasalahannya apa? Sampai rame-rame. Oh, permasalahannya Kamu tadi masuk ada ke- yang itu. Kok Tadi kamu ada masuk yang interogasi? Sorry Pak Bom, ini Tadi ada masuk yang bakar, tadi ada yang menginterogasi. bakar sampah di tempat pembakaran sampah. Iya. Masuk-masuk Kamu- kayak kamu Satpol masuk. PP Bapak ini. Iya, Iya. menginterogasi. Ya, 2T, Iya. 2T. Udah kamu kemarin tersungkur di channel Aditya. Ini kalau diskusi 2T ini alasannya cuma satu Pak Bom. Saya kan lagi pegang handphone, tidak buka hadis, tidak bisa buka Al-Quran, nanti mati. Yeay, 2T, 2T. Jadi sungguh Saya nggak bisa buka. Ini handphone cuma Mau tanya, pakai satu. Dote mau tanya Pak. Dote mau tanya. Jadi Pak. gini. Ya, silakan 2T. Sangat disayangkan kalau umpama dalam kumpulan ini itu dari pihak saudara kita itu dari Kristen itu kalau nggak memotong ya menyela gitu. Udah gitu melecehkan atau meledek. Sudah, tanya Seperti aja. Timothy, Banyak ngomong kamu seperti- 2T. Udah, tanya aja. Tidak usah kamu begitu membuat kesimpulan. Memotong. dengar. Sebentar, Pak Dote. Coba tolong lari ke Aditya kah? Aditya lagi live itu 10% perpuluhan. Saya tanya Pak, di Al-Quran ada bahas perpuluhan Pak? Oh, saya baru masuk, baru buka HP nih. Pak, Ya, jangan bukan munafik yang lain. Pak. Itu Aditya itu selalu memberitakan tentang firman, tentang Alkitab. Bapak protes di sana aja Pak, berbapak ceramah di sini. Kami di sini nggak pernah bahas kitab Bapak. Saya selalu bahas Alkitab. Robot suaranya ngerobot. Bagus kok, robot Oppo. Bagus. Sebenarnya Dia selalu begitu. Saya perhatikan nih Iya. 2T ini ya. 2T ini setiap kalau misalnya dia merasa terpojok, yang robot lah, yang nggak jelas lah, Iya.
Aduh, memang lah. Apa bisa saya bertanya? Saya izin bertanya mungkin hal yang informasi. Begini Duarte, sebenarnya tadi masuk itu Duarte, coba kan masuk baik-baik. Masuk tiba-tiba tanya kenapa, itu nggak boleh, nggak sopan namanya. Masuk, selamat malam. Kan begitu teman-teman. Nah, jadi enak tanggapan orang. Ini masuk Anda seperti ya gimana ya? Kan tadi saya mengutarakan. Ya, tapi coba lihat coba dengar itu. Siapa di sini? Kenapa? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Seperti polisi saja. Kamu siapa? Seperti menginterogasi. Duarte, kalau Anda bertanya tentang Alkitab, nah kami semua hadir menjawab dengan lugas dan tepat dan benar. Silakan. Dari kemarin itu kan sama Timothy ya. Timothy itu kan udah menanyakan sesuai kitabnya masing-masing. Setelah diceritakan sesuai kitabnya, Anda langsung memasukkan seolah-olah dalam kitab Anda sendiri. Ya gak bakalan nyambung gitu. Dari rumah Pak Bom aja saya sudah sering mengatakan kalau kita bahas sesuai kitabnya masing-masing aja. Ya udah masing-masing aja gitu. Nggak usah ya udah Bapak nggak perlu gini. Bapak nggak perlu sini. Bapak kalau masuk ke sini boleh dengar aja Pak. Jangan bahas kitab Bapak. Biar kami bahas kitab kami gitu loh. Ya. Iya nggak usah dia masuk Muslim. Bapak larang tuh Dani, Lung Semut. Masuk boleh, tetapi dia mendengarkan kita punya ya kan. Di sini dengar. Saya masuk ke rumah bom itu menjalin silaturahim, istilahnya persaudaraan. Tak pernah mengutak-ngutik masalah kitab Anda, silakan masing-masing. Pak Bom juga tahu. Tak pernah saya gontok-gontokan saya paling benar, tidak. Tapi masing-masing aja. Di sini tuh yang tuan rumah itu Pak Bom. Kamu itu siapa? Harus umpamanya mengusir saya masuk forum ini. Oh, kalau kamu bilang kami siapa? Bentar Pak Bom. Kamu itu siapa katanya? Kamu siapa? Masuk ke rumah orang langsung menjudge seperti itu. Apa hak kamu? Ya. Kami ini di sini apa Pak Bom? Kami di sini ini tuan rumah itu Pak Bom. Kamu tamu di sini. Kenapa kamu langsung menghakimi orang? Kamu itu siapa? Oke, dah selesai. Kita maafkan. Nah, kemudian esensinya Duarte masuk mau apa ini? Coba dijelaskan. Dah, kita anggap selesai. Sebelum Duarte jelaskan, saya jelaskan dulu Pak Duarte ya. Tadi kan dua begini. Tadi ada Pak Dani. Pak Dani bilang Pak Saifuddin itu begini. Setelah Pak Lidara sampaikan, Pak Dani kaget, rupanya Pak Lidara sampaikan itu benar semua mengenai Saifuddin Ibrahim. Dan kedua, mereka cerita langsung larinya ke tentang Aisyah umur 6 tahun dinikahi. Nah ini si Rong Semut bilang, kalian ini langsung masuk langsung kalian fitnah, tukang fitnah. Nah, Ciler kasih tunjukkan hadis, ya tunjukkan hadis sudah benar. Nah, ini begini Pak Bom, mau dijelaskan supaya mereka paham nih. Bahas Aisyah pun karena ada tuduhan kenapa Yesus sunat, kita tidak sunat gitu kan. Nah, jadi Pak Ciler tanya kembali, kenapa kalau memang harus mengikuti, kenapa Muhammad mengawini anak kecil, kalian juga tidak mengawini anak kecil gitu kan Pak Bom? Pertanyaan yang sama kan, apple to apple. Nah, itu maksudnya apple to apple. Nggak salah Duarte kan kalau ada orang menghina seperti itu. Dia silakan aja. Kalau untuk menanyakan, kalau umpamanya dia bisa menjawab juga mungkin ada jawaban. Kalau umpamanya tidak bisa menjawab. Jadi gini Pak Duarte. Selama semua Muslim, apalagi YouTuber itu bereaksi atas iman kekristenan, kami terus akan meluruskan. Ingat itu. Kami tidak akan pernah bereaksi kalau Anda ya beriman kepada agama Anda. Tidak, malah kami senang. Saya Timothy tidak. Mana saya pernah kritisi ustadz misalnya Kurasiap. Enggak ada, beliau sangat baik. Ustadz Sadah yang dari Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan, itu sangat saya suka itu. Tetapi kalau Donditan ya, Kainama yang saya tentang itu, yang saya luruskan itu pengajaran ya, tolong Duarte ya. Saya Timothy mengasihi Anda Duarte, mengasihi Yahya Waloni, mengasihi siapa itu, si Kainama itu, Sanihur Munir itu, ya kan, siapa itu, Ustadz Taslim yang sudah tua itu.
Yang saya kritisi pengajarannya loh, karena dia membawa Alkitab kepada pengajian, terus dibuat selembar baru, ditafsirkan sendiri. Ya salah semuanya. Itu yang kita kritisi. Kalau Anda mengajarkan agama Islam, malah saya sangat senang, bahagia sekali. Itu loh Pak Bro. Jadi tolong diuruskan ya. Saya katakan tadi, kami akan bereaksi, membela, meluruskan, mengajarkan, memberikan pemahaman, ya, kebenaran yang sesungguhnya dalam kitab. Kalau Anda mencopot Alkitab, menafsirkan sendiri. Itu loh Pak Bro. Ya, seperti tadi itu. Oh, Yesus itu tidak disunat. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Kafir itu. Kira-kira kan begitu. Nah, kan salah itu. Jangan ngomong Yesus, Isa lah ngomong. Karena dia, kitab Anda kan nggak ada Yesus. Kira-kira gitu ya Pak 2T. Ya, saya mengasihi Anda sama Dong Semut ya. Saya mencintai Anda. Kita saudara, berbangsa dan bernegara. Tapi kita tidak saudara dalam iman. Tapi kita harus saling menghormati, saling menghargai. Respect ya. Kita jaga kerukunan antar umat beragama. Kita harus jaga persatuan dan kesatuan. Kita kan sesama anak bangsa. Mana mungkin saya datang terus mempersekusi kamu? Itu kan ajaran bejat itu, ajaran setan itu kalau begitu. Nggak mungkin. Orang Kristen kalau datang mendatangi begitu karena perbedaan pendapat, saya orang pertama melawan. Nggak ada itu. Nggak boleh itu. Ya jangankan untuk membunuh, ya mempersekusi tidak boleh. Apalagi kalau melarang orang jualan kalau lagi puasa, nggak boleh. Itu bukan ajaran dari Tuhan itu. Ya silakan Pak 2T dan Pak Luk Semut. Ya, jadi gitu. Kalau umpamanya dalam berbicara itu, Anda berbicara, saya mendengarkan. Begitupun kalau saya berbicara, tolong didengarkan ya. Saya juga udah bukan sekali dua kali untuk masuk ke rumah bom-bom, sekaligus menyimak di bawah. Tapi ada kata-kata istilahnya agama membunuh, agama membunuh, agama membunuh. Siapa perintah yang menyuruh agama untuk membunuh? Saya boleh tampilkan hadisnya? Boleh saya jawab sedikit? Saya jawab sedikit. Tampilkan hadisnya, dashboardnya, langsung dia tampilkan yang pindah agama itu loh. Coba tampilkan. Ya, bentar saya. Ustadz Somad mengatakan yang pindah kemarin itu Ibu Sukmawati itu layak dibunuh. Saya luruskan ya, Pak Timotius bentar ya. Saya luruskan ya. Shalom sebelumnya. Assalamualaikum Bapak 2T. Enggak usah Bu Audrey, ditampilkan aja supaya kita tidak ada fitnah. Iya nggak apa-apa, sambil ditampilkan. Saya gini Pak 2T. Saya pernah diskusi dengan Pak Dani. Aduh, kita tutup setengah 9 ya. Iya Pak Bambang, saya tanya mengenai hadis lagi yang baru lagi. Kita lanjut ya 2T ya, bentar ya 2T. Nanti kita jam 10 kita lanjut boleh ya? Jam 8. Ya. Silakan. Iya. Sebentar, ini Pak 2T saya tanya mengenai sebentar ya Obre, sebentar saya potong dulu. Teman-teman yang di rumah sebentar jam 7 waktu Jakarta atau pukul Indonesia bagian Barat atau pukul berapa tadi ya? Pukul 7 atau pukul 9 ya. Nanti kita ini ya. Nah, ini judulnya ya. Kami memuji kebesaranmu, sungguh besar kau Elohim. Musik haram dulu. Kan musik dilarang. Nah, nanti jelaskan situ orang Kristen kenapa bernyanyi di gereja. Oke? Silakan. Lanjut. Ya. Makasih Pak Bom. Ya, Pak 2T. Saya diskusi dengan Pak Dani terkait dengan hadis HR Bukhari nomor 6411 dan Pak Dani mengiyakan apa yang tertulis di dalam situ gitu Pak. Ya untuk perintah Muhammad bunuhlah dia gitu, itu konteksnya keluar dari iman Islam gitu Pak 2T. Sampai saya benar-benar saya bertanya kepada Pak Dani, kalau anak misalnya ya, kalau misalnya anaknya Pak Dani keluar dari iman Islam atau benar-benar dibunuh gitu, ya saya harus mengikuti gitu. Saya mengikuti hadis itu, dia mengiyakan gitu. Tapi balik lagi, saya menasihati sebagai, bukan saya bermaksud kurang ajar, tapi sebagai yang lebih muda, saya menasihati beliau kalau bisa jangan melakukan hal seperti itu gitu. Karena Tuhan yang benar itu tidak terbatas. Tuhan yang benar itu dia bisa melihat isi hati loh. Kalau kita membunuh atas nama iman, saya rasa juga ini untuk semua ya. Kalau kita membunuh orang atas nama iman, itu kita bunuh-bunuhin dia keluar dari Kristen misalnya, kita bunuh-bunuhin ya itu salah. Itu nggak ada perintah Tuhan seperti itu. Tapi yang saya bahas dengan Pak Dani itu HR Bukhari nomor 6411 itu Pak 2T. Tapi itu tidak masalah, itu kan imannya Pak Dani, silakan saja nggak apa-apa. Itu sih Pak 2T. Silakan ditampilkan.
Nah, sekarang gini saya biar bicara ya. Panas. Boleh saya bicara sekarang? Saya dulu sedikit. Biar Pak 2T dulu Pak. Biar 2T dulu Pak. Sedikit aja Pak Bom supaya sekalian dia langsung tanggapi Pak Bom. Sedikit aja. Ya, oke. Jadi begini Pak ya, masalah bunuh-membunuh. Kemarin Dani masuk. Ya. Dia langsung mengeluarkan statement bahwa jangan kasih keluar ntar Pak. Ya. Jangan kasih keluar namanya beliau yang di ada kasus. Ya. Nanti kita di take down. Enggak ya. Nah, beliau mengatakan begini bahwa Kristen ini ajaran iblis. Ya, bertengkar dan sebagainya. Ya. Nah, apakah salah ketika kita tanyakan, kawan-kawan tanyakan. Bertengkar saja kamu bilang iblis. Apalagi bertengkar lalu membunuh-bunuhan. Nah, kemudian juga semalam lagi masuk lagi ya, mengatakan bahwa kekristenan ini banyak aliran ya, saling bertolak belakang tentang ketuhanan dan sebagainya. Nah, kemudian kita counter lagi. Bukan kita yang mulai loh, kita counter loh. Kalian sendiri bagaimana? Banyak loh aliran. Ya kan? Kita jelaskan begini-begini. Nah, jadi ini kan seharusnya, maka saya katakan tadi, kalau kita tidak suka ya dihina orang, janganlah menghina orang. Ya, masuk baik-baik, kita diskusi baik-baik. Oh, pandangan Muslim begini. Oh, pandangan kita Kristen begini. Selesai. Ya kan? Jangan menghina-hina, masuk-masuk membuat kesimpulan bahwa Kristen ini begini-begini. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Ya, Pak Dote ya. Ini yang harus Anda pahami itu. Sudah, boleh. Sekarang saya berbicara. Silakan Pak, silakan. Pak Bom, tolong tampilkan surat An-Nisa ayat 93. Pak Bom, surat An-Nisa ayat 93. Biar saya berbicara sekaligus buat Muslim yang lainnya, gitu. Termasuk saudara-saudara yang selalu memframing kalimat bunuh, dan membunuh. Kalau di Al-Quran sudah dikatakan atiullah wa atiur rasul, ditaatilah perintah Allah itu Al-Quran, itu hukum yang utama itu Al-Quran. Yang kedua adalah hadis, yaitu Rasul. Yang ketiga adalah wa ulil amri minkum, yaitu taatilah perintah atau aturan negara yang berlaku saat ini. Sekarang masalah pernikahan yang disahkan di negara itu kan minimal 18 tahun. Maka umur 6 tahun itu sudah tidak berlaku. Maka aturan Islam itu mengikuti perintah dari negaranya sesuai hukum kaidah yang berlaku. Sudah itu Pak, sudah. Oke, Mana Pak suaranya? Ya silakan. Sudah Pak. Nah, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Jadi udah jelas perintah untuk membunuh itu sangat dilarang. Berarti kan di situ tertulis sesuai konteks, sesuai tekstualnya sesama mukmin ya, Pak. Bukan untuk orang yang keluar dari Islam ya. Ada itu konteksnya lagi untuk sesama muslim loh Pak. Secara tekstualnya. Mau muslim enggak, yang saya bahas yang ada di screen Pak. Jangan melebar Pak, yang saya bahas yang ada di screen. Secara tekstual itu dikatakan sesama mukmin. Berarti kalau orang yang keluar dari iman Islam bagaimana dengan HR Bukhari 6411? Sesama mukmin itu artinya apa? Islam. Sesama Islam. Buka lagi Al-Isra ayat 33. Siapa yang membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh manusia sebumi ini. Itu larangannya. Berarti kan maksudnya Allah baik ya Pak ya, maksudnya benar. Iya kan? Ya. Nah, berarti Pak Dani nggak boleh nih membunuh anaknya. Itu maksudnya. Oke, boleh saya tanggapi? Silakan. Pak 2T. Silakan Pak Ciler. Enggak, sebentar Pak. Biar yang kejauhan dulu Pak 2T. Saya tanggapi sedikit.
tadi Bapak mengatakan bahwa seorang muslim itu harus mengikuti perintah Allah, kemudian perintah Nabi, kan begitu ya Pak? Betul. Ya. Pak Bom coba tampilkan saya punya foto Pak. Ini dari Sahih Bukhari loh Pak. Ya. Sahih Bukhari 6411. Ya. Kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah SAW yang bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah SAW. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Ini maksudnya bagaimana Pak? Ini ada sabda Rasulullah loh Pak, yang mengatakan bahwa siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Itu maksudnya gimana? Ini kan perintah Rasulullah, Pak. Tadi Bapak katakan bahwa seorang muslim itu wajib mengikuti perintah yang ada di Al-Quran dan perintah Rasulullah. Rasulullah itu kan memberikan perintah di hadis, Pak. Ini ada hadisnya, bahwa siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Sabda Rasulullah SAW loh, Pak. Ini Iya, gimana? saya terangkan ya. Ya. Atiullah wa atiur Rasul, kembali lagi ya. Atiullah wa atiur taatilah hukum Allah. Hukum Allah itu perintah Al-Quran. Al-Quran menerangkan dilarang membunuh. Tapi hadis itu hanya level kedua. Seandainya level kedua, tidak ada level kedua, jabatannya lebih tinggi ketimbang level ke-1. Yang level ke-1 itu Al-Quran. Berarti bertolak belakang ini. Ini bertolak belakang ya Pak, dengan level 1-nya ya Pak. Makanya itu gugur. Oh ini gugur. Tapi Pak Dhani mengakui loh. Masuk sampah, masuk tong sampah kalau gitu. Oke, ya udah. Pak Dhani, ini masuk tong sampah, ya. Pak Dhani. Pak Dhani, ini masuk tong sampah, gugur. Tuh Pak Dhani nggak boleh membunuh orang yang keluar dari Islam ya Pak Duarte ya. Iya, saya dengarkan dulu saya. Dalam surah An-Nisa surat 93 aja dikatakan tidak boleh membunuh sesama mukmin. Kalau seandainya membunuh itu dilaknat, dia tidak akan lagi bangkit dari atau masuk ke dalam surga. Itu sesama ancaman mukmin, dari Pak, Allah Pak. langsung. Sesama mukmin itu maksudnya yang mengimani Allah, Pak. Allah dan Muhammad. Betul. Sekarang kalau umpamanya anaknya sampai keluar dari agamanya, itu kan masih mukmin. Kalau yang di hadis saya ini gimana Pak? Coba Pak Bom tampilkan hadis foto saya Pak. Pak Bom. Ini ada perintah bunuh lagi loh Pak. Gugur lagi nih. Pak Bom coba bantu tampilkan saya punya foto Pak. Sabar, saya buka dulu. Sabar. Pak Bom, sudah sampai waktunya Pak Bom. Waktunya habis, waktunya. Bentar aja, 1 menit buat saya. Kalian kan 10 menit, saya 1 menit aja. Nah, saya mau tanya ini dulu. Masalah Pak Dhani, ini surat dari Pak Dhani. Anggap saja saya Pak Dhani. Kalau murtad dibunuh, karena orang murtad itu pasti menjelek-menjelek. Silakan. Coba saya punya foto Pak, coba tampilkan Pak. Ya. Ini dari Sahih Muslim 3443 di carihadis.com ya. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu atau memecah belah jamaah atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia, Pak. Bunuh lagi, Pak. Iya. Betul. Nah terus Bapak bilang nggak boleh. Katanya dilarang membunuh. Gimana sih 2T ini? Di sini ini perintah bunuh loh, Pak. Boleh saya bicara? Iya. Boleh saya bicara? Ya udah ngomong aja, Bro. Bila datang kepadamu seseorang hendak mematahkan tongkatmu, yaitu penyerangan. Mematahkan, istilahnya saya punya pegangan nih. Mau dipatahkan, minimal saya punya nyawa. Di situ mengenai ini Pak, memecah belah jemaah. Betul. Bukan masalah bunuh. Betul. Iya itu dalam kurungnya memecah belah jemaah. Iya, memecah belah jemaah. Sebentar Pak Timothy, maksudnya di situ keributan Pak. Dengar, saya mau bicara. Jadi bagaimana saya menerangkan kalau saya bicara langsung dipotong. Saya juga akan larinya ke sana. Memecah belah persatuan ya, memecah belah jamaah atau memecah belah persatuan kalian. Contohnya gini, kami ini sudah punya agama, tapi kalian memasuki untuk menginjili. Itu ada perintah sebenarnya. Loh,
Bukan, ini konteksnya ini sesama Islam, Pak. Sesama iman Islam. Sebentar, Pak Timothy. Sebentar, Pak. Ya, ini konteks, sebentar, Pak. Sebentar. Ibu, sebentar. saya lagi Memecah bicara. belah jemaah. Jemaah di sini maksudnya itu sesama Islam. Misalnya ada satu orang Islam juga datang ke jemaah ini, misalnya contoh ya. Terus di situ buat keonaran, keributan gitu loh, Pak. Nah, di sini kan Bukan memecah begitu. belah persatuan, memecah Bukan belah begitu. persatuan kalian gitu loh. Jadi Anda yang menyimpulkan kalau begitu, kenapa nggak sekalian aja Ibu yang jadi Tuhan gitu, yang Nah, menyimpulkan. sekarang pertanyaan Saya saya gini sebelum masuk sekarang pertanyaan Sebelum saya saya gini Pak menerangkan, Duarte. Anda sudah Sebelum memotong terus harus sesuai dengan keinginan Anda gitu. Sebentar, Saya aja belum bukankah menerangkan. Bapak percaya malaikat munkar dan nakir ya? Pencatat Betul. amal baik dan buruk. Bu Audrey, udah kita tunggu aja dulu. Yang ini yang dimaksud siapa gitu loh. Yang memecah belah itu kami misalnya datang kepada Anda gitu. Terus gimana itu? Di situ tidak ada tulisan menginjili loh. Nggak apa-apa. Kita dengar aja dulu. Siapa yang kamu bunuh coba? Di sini kan tertulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu, dalam kurung memecah belah jamaah. Jamaah di Muslim itu siapa ya? Seluruh umat Islam. Ya, apa hubungan lagi sesama Muslim datang menghancurkan jamaah? Tak mungkin. Ya Itu udah, oke. jamaahnya Terus kamu mau bunuh gitu? Kalau aturannya untuk kalau nggak ada aturan negara, itu layak untuk dibunuh. Sudah, kamu ngomong terus kamu bunuh gitu. Kalau nggak ada aturan negara. Ya, makanya saya katakan Pak Bombong. Ya, sebentar 2T. Makanya saya katakan Pak Bombong. Tuhan kita, Tuhan tidak pernah menurut untuk membunuh. Iblislah Lucifer lah yang membunuh manusia. Contoh. Udah. Ada orang yang memerangi kita kekristenan. Sebentar dulu 2T. Kamu diam dulu mulutmu itu, ya. Giliran saya Contoh ngomong kita dipotong. kekristenan. Sekarang Sebentar dulu 2T. Ya, kita nggak perlu dengar Anda. Nggak ada ilmu dari Anda. Sebentar 2T. Kamu diam aja. Kamu keluar aja. Mau closing ini statement, ya. Ini lapak. Kekristenan, sekalipun kita dipersekusi. Saya lihat dulu ya. Maju dulu ya. Kita tidak boleh membunuh orang. Pak Timothy, sebentar. Teman-teman, ini ada saya mau telepon Pak Saifuddin Ibrahim. Rencana besok jam 8 malam waktu Jakarta atau jam 10 malam waktu Papua Barat. Ini Abi, silakan bicara Abi. Salam Abi. Semuanya. Salam Abi, salam sadar. Salam sadar. Saya baru selesai ini urus MKC. Bahkan tadi sore saya live dengan pengacara semua. Kalau begitu kita atur untuk Zoom live bersama itu besok ke malam. StreamYard Pak, di Pak Bobom cuma ada StreamYard. Ya. Oke, StreamYard. Oke, baik. Ini sarannya Pak Bobom. Nanti saya undang Pak, saya undang link. Iya, baik. Iya. Baik Pak. Oke. Baik Pak Bobom. Oke, makasih Pak. Ya, makasih Abi. Tuhan berkati. Makasih Pak Saifuddin. Ya. Saya bahkan lagi Pak Bom. 1 Jadi, menit aja. ya, Closing dari saya Pak Bom. Dikit aja Pak. Oke, closing. Dikit Pak. Ya, jadi itulah yang membedakan Tuhan kita dengan 2T ini. Tuhan yang menurut untuk membunuh. Kalau ada orang memerangi agamanya, kita tidak boleh. Sekalipun kita diperangi, sekalipun kita diancam, tidak boleh membunuh. Tuhan kita, Tuhan pencipta alam semesta. Hanya iblis dan Lucifer lah yang menurut untuk membunuh dengan apapun alasannya. Apapun. Gak boleh, kita harus mengasihi semua orang. Tinggalkanlah kultus sesat iblis yang menghalalkan darah orang. Itu bukan Tuhan yang benar. Itu iblis, Lucifer. Itu saja. Tuhan memberkati kita. Ya, terakhir saya sebentar sisa break. Ya, Pak ya. Ya, saya sebentar sebelum ditutup dengan ayat kita, saya mau bagikan ayat ini ke 2T dan Dulung Semut. Silakan bagikan screen saya, Pak. Ya, ini dari QS 66 ayat 9. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, ini dari Al-Quran Anda loh. Yang tadi Anda katakan, tidak membunuh
tidak membunuh, tidak apa. Di ayat ini saja sudah menyuruh memerangi orang-orang kafir. Yang saya ingin tampilkan 2T, Anda itu munafik, mengatakan tidak ada perintah bunuh, tidak ada perintah perang. Ini perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini Al-Quran, bukan hadis. Di hadis tadi jelas disebutkan bahwa bunuhlah mereka, bunuhlah mereka, bunuhlah mereka. Ya, kalau memang kamu tidak setuju dengan ayat ini, masukkan ke tong sampah saja. Sudah, itu aja. Oke, Pak Bom-Bom, dan mungkin barangkali bisa ditutup. Silakan Bu Obre. Ya, Pak Bom-Bom, saya minta tolong tampilkan Yohanes 8 ayat 44 supaya mereka juga membaca ya. Sekali lagi saya menghargai, menghormati jika Muslim ingin mengimani Quran atau hadis, silakan haknya ya. Tapi saya meyakini firman yang dari kerajaan surga. Yohanes 8 ayat 44, Pak Bom-Bom. Oke. Bentar ya. Sekarang giliran saya yang berbicara ya. Ya. Saya berbicara dulu. Nanti Bapak bicara. Bentar ya, saya bacakan dulu sebentar. Bahwa ini sudah diberitahu. Ini untuk Lord lain ya, untuk Tuhan lain dalam perspektif iman Kristen, Tuhan palsu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu di sini adalah Tuhanmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan Tuhan segala dusta. Jadi sudah sangat jelas ini hukum yang dari kerajaan surga. Silakan Pak 2T. Maksudnya apa ini? Suruh nerjemahkan ini? Bible? Bukan menerjemahkan Bible. Silakan Bapak mau mengomentari apa, silakan. Ya udah gini aja. Saya udah diterangkan tadi kan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada aturan pemerintah, ada aturan Allah, ada aturan hadis. Makanya yang paling kuat itu adalah aturan Allah. Sekarang tadi saya menjawab dulu masalah membunuh. Membunuh itu memerangi. Memerangi bila saya diperangi, bila muslim diperangi, maka bersikap keraslah kepada mereka. Itu yang pertama. Ayatnya juga ada. Yang kedua, saya berbicara. Setiap kalian berbicara, saya diam. Saya mendengarkan. Tapi saya belum selesai membicara, selalu dipotong dan selalu menerangkan kembali yang lain-lainnya. Gitu. Jadi kalau Anda ingin berkatakan kalau Islam adalah membunuh, kalian itu sudah tidak ada di Indonesia. Kami ini 90% ataupun 80%. Kalian itu umpama 15%. 15% hanya dibagi buat 5 agama. Ada Kristen. Jangan gaur kamu, kita udah 30% Indonesia Kristen. Kamu ngaur kamu. Jangan kamu fitnah. Dengar. Kekristenan di Indonesia 30% sekarang. Pertumbuhan kekristenan di dunia adalah di Indonesia. Tidak usah dengar ini pendusta ini anak nih. Enggak usah dengar. Buang aja tuh Pak Bom-Bom. Kamu berapa? Memframing itu enggak usah. Kamu yang mencela-mencela dari tadi ini sampah kamu enggak perlu kamu datang ke sini. Kamu mengatakan 15%. Kekristenan di Indonesia adalah 30%. Pertumbuhan kekristenan di seluruh dunia adalah di Indonesia. Kamu harus catat itu. Ya, Yesus akan menggenapi firman-Nya. Semua orang akan bertekuk lutut kepada nama Yesus. Ya, saya mengasihi kamu 2T. Nggak usah dengarin kamu, nggak perlu. Kadang nggak usah berburu ceramah di channel kekristenan. Nggak perlu itu udah ya. Tutup lapak kita Pak Bom-Bom, nggak usah dengarin ini si penipu, si pendusta ini. Ya, kita mengasihi orang ini. Setiap orang bisa marah. Kamu harusnya mendengarkan. Ya, silakan. Kita nggak pernah marah sama Anda. Kita bereaksi atas kebohongan dan kedustaan kamu. Saya bereaksi atas omongan Anda. Saya bereaksi juga. Jadi dengarkan. Kalau orang berbicara dengarkan. Jadi saya nggak perlu dengar kamu lah. Ngapain didengar kamu? Orang kamu tadi sudah berdusta kok. Kalau saya yang berbicara, kamu tidak mendengarkan. Ditutup aja Pak Bom-Bom. Ditutup aja. Nggak perlu dengar ini orang nih. Sampah ini orang ini nih. Nanti sebentar ya. Baru kita lanjut. Nanti kalau dia mau masuk nanti. Kita mau istirahat dulu sebentar. Lanjut sebentar. Oke. Lanjut sebentar. Makasih banyak ya. Doa. Kita berdoa dulu untuk Ibu Nina. Tidak perlu dengar Pak Bom-Bom. Nggak usah Pak Bom-Bom. Ini anak Pak Bom. Nggak perlu. Nanti sebentar Pak. Sebentar Pak. Ya betul. Ya Pak. Ibu Nina, sebentar Pak. Nanti Bapak masuk lagi Pak 2T. Nanti masuk sebentar jam 10 ya atau jam 8 waktu Jakarta. Saya minta tolong doain kakak ini mau jual tanah juga tapi kayaknya masih ditunda-tunda. Jadi minta didoain biar final gitu Pak. Yang di Palangkaraya ini Pak. Minta didoain juga Pak. Baik, kita bersatu dan doa.